Hari ini tema kita adalah pendeta pengejar perpuluhan. Nah, namun sebelum kita membahas tentang perpuluhan ini, kalau Anda ingin menyenangkan semua orang, matilah Anda. Anda nggak bisa senangkan semua orang. Dan bukan tugas kita untuk menyenangkan hati orang. Tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, lakukan prioritas apa yang paling benar, apa yang menurut Anda harus dilakukan. First thing first. Jangan berusaha menyenangkan hati semua orang. Ya, bahkan orang dunia saja tahu loh ya, orang dunia saja tahu. Ya, Alkitab sudah ngajarin, mengapa kamu lebih menyukai hormat manusia daripada kebenaran? Ya kan? Para orang Farisi, ahli Taurat, itu senang. Nah itu ya, itulah nanti kita mau bahas pendeta penyesat perpuluhan, nanti akibatnya ke sana nanti ya. Tetapi kalau Anda punya kebenaran di dalam hatimu, Anda hanya ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Ya, karena itu sudah pernah saya bahas sebelumnya, ya, sudah pernah saya bahas sebelumnya tentang perpuluhan ini. Ya, sudah menyatakan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ya, Tuhan Yesus bilang, hukum Taurat itu 10 hukum Taurat itu bahkan sudah nggak berlaku loh. Ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes, ini yang dimaksud Yohanes Pembaptis ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya. Ini terjemahannya banyak yang salah ya. Berebut memasukinya. Kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya nanti, The Net ini menerjemahkan sesuai dengan bahasa aslinya ya. The law and the prophet were enforced. Kalau were enforced itu misalnya gini, the regulation will be enforced tonight. Berarti peraturan itu akan diberlakukan nanti malam. Misalnya peraturan jam malam, ya kan? Di Belanda ini kan ada peraturan jam malam jam 9 sampai jam 4 pagi. Terus the new regulation will be enforced tomorrow. Berarti akan berlaku. Berarti kalau bilang berlaku ini memang artinya start masa itu berlaku. Kalau sudah berlaku sampai, berarti ini artinya juga expired, sudah nggak berlaku lagi. Setelah zaman Yohanes Pembaptis, yaitu zaman Yesus kan hidup dalam zamannya Yohanes Pembaptis, ya kan? Maka hukum Taurat, ya, sejak digenapi oleh Yesus, Matius 5 ayat 17 sampai 19, maka sudah diganti. Makanya hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi itu yang kita kenal dengan perjanjian lama. Perjanjian lama. Ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi di dalam Alkitab kita adalah perjanjian lama. Kalau dalam kitab sucinya orang Yahudi itu yang disebut dengan Tanak. Sama persis isinya, ya, yang beda hanya urutannya saja. Ya, dibikin, kalau punya kita dibikin kronologis, kalau punya orang Yahudi dibikin grup sesuai dengan penggolongan dari kitab itu. Nah, lalu sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, setiap orang kata menggagahinya urgent, bergegas mereka untuk masuk. Kenapa? Dulu kerajaan Allah itu hanya bagi orang Yahudi. Tetapi sejak Yesus menggenapi hukum Taurat, Yohanes ini kan nabi terakhir perjanjian lama. Ulangi ya, Yohanes adalah nabi terakhir perjanjian lama yang bernubuat tentang Yesus. Ya, makanya disebut Yohanes nabi terakhir. Bukan nabi terakhir terus sekarang nggak ada nabi. Sampai sekarang ada nabi. Contohnya saya nabi ke-26. Nah, ya, itu kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul itu ada Nabi Agabus. Ya kan, itu kan zaman setelah Yesus. Jadi Yohanes adalah, yang dimaksud dengan Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir
adalah nabi terakhir yang menubuatkan kedatangan Yesus dan digenapi oleh Yesus. Ya. Dan setelah itu digenapi, maka kerajaan Allah bukan hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh dunia yang mau menerima karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, yang percaya mengaku dengan mulut Yesus adalah majikan dalam hidupnya, Tuhan dalam hidupnya. Walaupun kamu masih bingung, Yesus ini Allah bukan ya, tapi kalau kamu mengaku Yesus Tuhan dalam hidupmu, bukan Muhammad, bukan Allah SWT, bukan Kuan Im, bukan Kuan Ong, bukan uangmu, bukan, hanya Yesus Tuhanmu, majikanmu, maka kamu akan diselamatkan. Dan kamu percaya Yesus dibangkitkan. Artinya Yesus itu disalib. Kalau kamu tidak percaya penyaliban, tidak percaya Yesus disalib, mati, dan bangkit, maka kamu tidak akan diselamatkan, karena Anda harus percaya dalam hatimu ada karya penebusan itu. Maka orang Islam walaupun ngaku-ngakunya percaya Yesus, sudah Yesusnya beda, dia juga tidak percaya Yesus salib, makanya dia tidak akan diselamatkan. Tetapi semua orang di dalam Roma 10 ayat 9 yang percaya Yesus adalah Tuhan, majikannya, dan percaya di dalam hatinya tentang karya keselamatan penebusan Yesus disalib, mati, dan bangkit, maka ia akan diselamatkan. Nah, itu ya. Jadi hukum Tauratnya udah nggak berlaku sejak penggenapan itu. Makanya Paulus mengulang kembali konsili Yerusalem di dalam Kisah Rasul 15. Jadi bukan Paulus yang melarang melarang sunat, tetapi Yakobus dan Petrus. Ya, nanti Anda baca dalam Kisah Rasul 15. Paulus hanya mengulang. Sekali lagi aku katakan, setiap orang yang menyunatkan dirinya, kalau dia menyunatkan dirinya, maka ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, kalau dibalik, semua orang yang mau melakukan hukum Taurat, dia harus disunat. Karena sunat itu awal kesahihan kamu melakukan hukum Taurat. Kalau kamu tidak disunat, maka semua hukum Taurat yang kamu lakukan itu dinyatakan tidak sah. Karena kamu harus sunat dulu. Diawali dengan sunat. Baik Abraham, baik Musa sebelum keluar dari Mesir, sunat dulu. Barang siapa yang disunat, dia wajib melakukan hukum Taurat. Demikian juga orang yang melakukan hukum Taurat, dia harus disunat dulu. Kamu lepas dari Kristus. Masalahnya kalau sekarang kamu disunat, maka kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, sekarang dibalik, ya. Ada di manakah ayat-ayat perpuluhan, persembahan tatangan, persembahan sulung, persembahan nazar, persembahan macam-macam? Itu ada di mana? Itu ada di dalam perjanjian lama. Tadi yang disebutkan oleh teman-teman tadi semua, cerita-cerita tentang perpuluhan, itu adanya di perjanjian lama. Harus diakuin, jangan disangkal. Tidak ada Yesus ngajari perpuluhan, tidak ada para rasul ngajarin perpuluhan. Nggak ada. Wah Pak, kasihan dong Pak, pendeta GBDI itu yang miskin tadi. Wah kasihan dong Pak, pendeta-pendeta yang gerejanya kecil-kecil. Nanti dulu. Nah, ya kita lihat. Yesus itu nggak ngajarin perpuluhan loh. Yesus itu mengajarkan 100%. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. 100%. Kalau kamu nggak 100%, kamu nggak sempurna. Nggak sempurna. Terus Yesus juga ngajari lagi, sebab mereka memberi persembahannya di kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. 100%. Pengajaran di dalam perjanjian baru itu 100%. Saya kasih contoh. Kalau pendetamu mengajar perpuluhan, ya,
kalau jemaatmu ada 10, satu orang gajinya 10 juta misalnya kan, maka perpuluhannya 1 juta. Kalau jemaatnya ada 100 orang saja, dan rata-rata gajinya 1 juta, ya ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, anggap aja rata-ratanya semua gajinya 10 juta, maka si Pak Pendeta akan terima 100 juta. Dan Pak Pendeta bayar 10% ke sinode. Kurangi 100, kurangi 10% sama dengan 90 juta. Maka Pak Pendeta dengan jemaat 100 orang, dia punya 90 juta. Andai kata ada yang nggak setia, ya udahlah, dapat 30%-nya saja Pak Pendeta punya 30 juta. Maka Pak Pendeta tetap lebih kaya daripada jemaatnya, toh. Itu kalau Pak Pendeta nggak jadi 10%. Dosa nggak Pak Pendeta? Manipulasi nggak? Enggak. Karena beliau ngajarin 10%. Dia nggak salah. Dia punya uang 30 juta. Dia bisa nyicil ini. Dia bisa nyicil Innova. Innova cicilannya kira-kira 12 juta. Salah nggak kalau Pak Pendeta punya Innova baru, sementara jemaatnya pakai ngontel, pakai sepeda kumbang? Nggak salah. Karena Pak Pendeta pun bayar 10% ke sinode. Jadi salah nggak? Nggak salah. Tetapi kalau Pak Pendeta mengajarkan 100%, maka jemaat kasih 100%. Kalau gajinya 10 juta, maka dia kasih 10 juta ke Pak Pendeta. Kalau jemaatnya 100, maka dia harus kasih, Pak Pendeta punya 110 juta dikali 10, maka punya 1 miliar. Iya kan? Wih, Pak Pendeta kaya raya. Tetapi Pak Pendeta mengajarkan 100%, maka Pak Pendeta harus juga berikan 100%. Maka Pak Pendeta nggak punya apa-apa. Kalau Pak Pendetamu ngajari 100%, tiba-tiba Pak Pendetamu punya Rolls Royce, Anda bisa gugat dia, audit, dan penjarakan dia. Seperti kejadiannya Yonggi Cho, menantunya anaknya Yonggi Cho sama siapa itu yang di Singapura, saya super lupa lagi itu. Yang di Singapura itu Kong Hee, di penjara, dituntut, disidang di penjara. Kalau nggak salah, vonisnya 3 tahun atau berapa itu ya, vonisnya. Oke, ini saya mute dulu ya, sobat Noge, saya mute karena ada suara tutit-tutit. Jadi begitu ya, Yesus ngajari 100% dan Yesus benar-benar hidup dengan 100%. Para rasul ngajari 100% dan benar-benar hidup dengan 100%. Ya kan? Wih, ngeri loh. 100% ajaran Kristus. Wah, kere dong Pak Jemaat. Nanti dulu. Nah, nanti dulu. Saya cerita dulu. Ya. Lalu kita balik lagi perpuluhan. Banyak orang ngotot mau perpuluhan demi dia nurutin firman Tuhan atau demi status sosial. Lalu Anda baca di dalam zaman Yesus, Yesus berkata, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengikuti ayah dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya dan atau ibunya, apa yang ada padaku yang sudah dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibu. Ini para ahli Taurat, para imam ini bilang, kalau kamu sudah mempersembahkan kepada bait suci, ya, kamu nggak perlu lagi ngerawat ibumu. Ini Yesus bilang, hati-hati kamu. Setiap orang itu harus ngerawat ibunya dulu. Dibalik-balik sama mereka. Demikian juga dengan para pendeta penyesat ini. Dibalik-balik. Oh, kamu punya masalah mau cerai, kamu perpuluhan. Oh, kamu sudah ada masalah keuangan, kamu harus perpuluhan. Oh, kamu sudah ada masalah bisnis, perpuluhan. Anakmu kena narkoba, kamu perpuluhan. Apa perpuluhan? Semua endingnya perpuluhan terus. Hati-hati. Kalau orang tuamu sendiri lagi lapar,
keponakan-keponakanmu saja lapar, daripada kamu perpuluhan dan uangmu terbatas ya, daripada kamu perpuluhan, kasih dulu mereka. Kasih mereka makan dulu, bukan ke gereja dulu. Salah kalau kamu kasih ke gereja. Kamu harus peliharakan orang tuamu dulu, bukan kepada rumah Allah dulu. Dan ingat, rumah Allah sudah nggak ada. Bait suci Yerusalem, ini cerita zaman di bait suci Yerusalem. Zaman Yesus masih ada bait suci. Waktu Yesus cerita tentang ini, janda yang ini kan memberikan ke bait suci kan, ada di rumah ibadah, janda ini ngasih seluruhnya. Karena cinta kepada bait suci. Apa artinya? Itu cinta kepada melindungi tradisi dan hukum-hukum Tuhan. Mereka butuh. Zaman itu zamannya simbol dan ritual. Dan janda ini mengasihi Tuhan dengan cara memberikan ke bait suci. Dan dia berikan semuanya loh. Seluruh nafkahnya loh. Dia berikan. Kalau sekarang, apakah Anda mau memberikan seluruh nafkah Anda untuk bikin gereja yang besar? Apakah itu hebat? Oh tidak. Ini cerita bait suci Yerusalem. Itu adalah center, adalah pusat peradaban Israel. Itu adalah pusat di mana hukum-hukum Tuhan diajarkan. Kalau itu bait sucinya hilang, maka hilanglah itu pengajaran. Dan zaman itu harus diada karena bait suci sudah pernah dimusnahkan. Dan bait suci itu dibiayai oleh orang Israel, oleh orang Yahudi. Bukan oleh negara. Makanya mereka mempersembahkan dengan cinta, dengan penuh cinta. Nah sekarang kalau Anda punya gedung gereja maklong-maklong, terus Anda berikan seluruh nafkahnya, menurut saya Anda bodoh. Karena gedung yang besar itu bukan sebagai pusat untuk pengetahuan, pusat kehidupan, pusat yang khalayak hidup ramai, mereka pusat diajari, mereka mendapat perlindungan, udah beda lagi. Nah kita balik ya. Lihat ayatnya. 1 Korintus 9. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihkah kalau kami menuai hasil duniawi? Jadi kalau saya sudah menabur, pendeta sudah menabur kepadamu, lalu apakah mereka tidak berhak atas hasil duniawi darimu, uang itu? Kamu aja kalau pergi ke seminarnya Mario Teguh bayarnya 1 juta. Kamu ke jajatnya ke gereja, ngasih kolektor saja kamu cuman 5.000 perak. Biadab. Padahal kamu punya uang, kamu keluar dari gereja, kamu makan di Taman Anggrek, kamu sekali makan duduk 500.000. Lah kamu anggap khotbah pendetamu itu harga 5.000, sementara kamu ikut seminarnya Mario Teguh harganya 1 juta tiketnya. Nah, ada yang aneh dengan Anda kalau begitu. Apakah Pak Pendeta itu nggak berhak terima uang dari pengajarmu? Berhak. Berhak. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Makanya Anda pergi ke seminarnya Mario Teguh, seminarnya Tung Desem Waringin, James Gue, Anda tega sampai bayar 10 juta bahkan buat ikut serial seminarnya mereka. Nah, Anda cuman ke gereja cuman ngasih 5.000 perak. Padahal Anda dibangun ya dengan Anda pergi ke gereja, Pak Pendeta khotbah itu menyentuh hati Anda pulang ke rumah, Anda sujud kepada istri Anda karena Anda ternyata sadar Anda selama ini salah sama istrimu dan Anda dijamah Tuhan. Terus Anda mau pelit-pelitan sama gereja yang sudah memberkati hidupmu. Jangan juga. Jadi dari pendetanya pun sering kali ngaco, ya kan, memanipulasi jemaatnya, tapi dari jemaatnya pun ngaco, pelit, kikir jemaatnya. Dia bayar mahal buat beli-beli kasetnya Tung Desem Waringin, James Gue, Mario Teguh dan lain-lain, ya kan. Bahkan dia mau ikut seminar Hong Sui, dia bayar. Seminar peruntungan Anda, dia pergi, dia bayar. Begitu ke gereja, cari dulu. Oh pendetanya sudah kaya Pak, dan segala macam.
Lah itu yang seminar-seminar itu mereka sudah kaya juga, kamu bayar ke dia. Itu pikiran Anda jahat, hati Anda licik. Nah, jadi satu pihak pendetanya juga serakah, di satu pihak jemaatnya juga licik. Orang serakah ketemu orang licik, tinggal pinter yang mana? Pinter pendetanya, maka duit kamu diporotin sama pendetanya. Sampai akhirnya duit kamu diporotin. Begitu kena hati kamu akan kasih semuanya ke Pak Pendeta. Itulah kenyataannya, uang. Karena kamu terikat dengan uang dan kamu tidak tahu bagaimana mengelola uang itu. Lihat nih, 1 Korintus 9 lagi. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu. Jadi jangan sampai yang Ibu Lili tadi cerita. Misalnya nih, Anda melihat seorang hamba Tuhan, suaminya melayani Tuhan, lalu istrinya harus kerja membabi buta, ya kerja sekuler ya, tidak bisa mensupport suaminya, terus Anda diam saja. Padahal Anda bisa mensupport kehidupan keluarga hamba Tuhan ini, urunan. Anda bisa mensupport untuk kehidupan yang paling minimum aja. Akhirnya si Pak Pendetanya Pak Big istrinya masuk penjara karena terlibat di dalam namanya dagang itu bisa masuk penjara bukan karena dia nipu ya. Karena kalau namanya masuk penjara dalam perdagangan itu tinggal kuat-kuatan bayar polisi. Kalau Anda kuat bayar polisinya, Anda lepas dari penjara. Kalau Anda nggak kuat bayar polisinya, Anda di penjara. Padahal Anda kan bukan uang Anda yang Anda pakai sendiri, kadang-kadang ditipu orang. Itulah kasus hukum di Indonesia yang nggak jelas. Hukum dagang kalau di Belanda nggak bisa, jelas semua. Bahkan Anda bangkrut, Anda ngajukan bangkrut, nanti negara yang akan mengatur cara pembayaran hutang Anda. Anda tidak perlu masuk penjara, bahkan hidup Anda tetap akan ditanggung oleh pemerintah. Tetapi kalau di Indonesia memang kacau hukumnya. Sehingga waktu Tuhan Yesus suruh saya full time, saya nggak boleh pegang bisnis lagi sama sekali sejak 2014, 2015. Tuhan Yesus nggak boleh. Karena akhirnya banyak sekali saya harus tega, harus apa segala macam yang saya sendiri seorang hamba Tuhan seharusnya suruh kembali full time kamu. Tuhan saya sudah nyakiti banyak orang, full time kamu. Nah, full time. Dan saya bersih. Saya ditawari macam-macam pegang tekstil, pegang IT, pegang apa di sini. Saya nggak mau. Pak impor ini, impor itu, kenalin sama orang ini, Bapak dapat komisi. Nggak mau saya. Nggak mau. Saya benar-benar berhenti. Tuhan sudah cukup ajari saya di dalam dunia bisnis. Dan sudah cukup dari saya berhasil, dari saya jatuh, dari saya ditipu miliaran, dari saya sampai saya harus tegang gorok orang. Semua sudah saya jalani, semua yang busuk dan yang baik. Nah, sekarang waktu saya melayani itu saya bilang 100%. Wah ngeri, 100% itu ngeri. Banyak yang tahu saya terjun bebas itu. 1 tahun kita nggak punya uang serupiah pun di dompet. Dan kita cuma teriak, Jehovah Jireh, diajar kita untuk berdoa Jehovah Jireh. Jadi di satu pihak, saya melayani 100%. Waktu itu saya belum ada jemaat, belum ada pemuridan, belum ada apa ya. Saya kan baru kembali melayani full time lagi. Ya kan kalau saya dulu punya jemaat segala macam, jemaat sering kasih saya uang. Tetapi zaman itu udah nggak ada, siapa yang mau kasih saya uang? Oh benar, saya benar-benar teriak Jehovah Jireh. Saya cuma nulis buku, saya cuma penginjilan di jalan-jalan, kerjaan saya. Tapi, nah itu tadi. Tetapi pada kenyataannya, kalau Anda sedang mengembala, kalau Anda digembalakan oleh seorang gembala, Anda harus tengok. Kecuali, nah ini beda nih, ini seorang pendeta atau seorang penginjil, dia pergi. Kayak saya nih sekarang pergi ke Eropa. Saya menginjili. Masa saya nginjili orang, habis saya nginjili, minta uangnya dong? Nggak boleh. Tetapi ketika udah masuk dalam pengembalaan, jemaat diajarin bagaimana mengelola keuangan di dalam jemaat Tuhan. Masalahnya gembalanya ngajarinya langsung perpuluhan. Paling gampang udah perpuluhan aja deh, ini sudah ada ajaran firman Tuhan. Sehingga jemaatnya pun nggak ngerti yang benar bagaimana. Bagaimana yang sebenarnya, coba kita buka.
Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan jemaat, di dalam manajemen gereja. Ini yang benar. Lihat Kisah Rasul 4 ayat 34. Ini kan sering saya ajarkan. Lihat, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang ya yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjual itu mereka bawa. Lihat ya, mereka letakkan di depan kaki rasul. Dibawa ke gereja, ke kaki para rasul kan, para pemimpin gereja, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Itu yang di Indonesia gagal melakukannya. Uangnya dikumpulin, malah buat beli alat musik yang bagus, buat bikin gereja yang megah, sebenarnya jemaatnya miskin. Banyak sekali manajemen gereja yang kacau, karena mereka tidak transparan. Kenapa? Karena memang mau bisnis tujuannya. Nah, mereka lupa ketika mereka menjadi seorang hamba Tuhan, mereka itu harus sudah siap untuk melakukan diakonia sekuat-kuatnya dan marturia sekuat-kuatnya. Tetapi, enggak, kita ini gereja pengembalaan, Pak, bukan gereja penginjilan. Oh, hati-hati kamu. Semua orang yang tidak memberitakan Injil itu akan diusir dari kerajaan Allah. Berarti Anda belum lahir baru. Bahasa pendetanya sekalian. Jadi keuangan gereja harusnya, kekuatan keuangan gereja itu harusnya habis untuk diakonia dan marturia. Harusnya habis itu. Ya, termasuk ini kan, sekarang kalau kita balik nih, ini kan tadi ini diakonia. Ini yang namanya diakonia. Diakonia. Anda kalau lihat di seluruh perjanjian baru, ya, semua pengumpulan uang pasti untuk diakonia. Nah, tapi kita balik. Ya, zaman waktu Paulus berkata, seorang pekerja itu, kamu harus, seorang pekabar Injil, harus mendapat kehidupannya dari situ. Artinya kalau dia orang sudah 100% full time, kayak tadi keluarganya Ibu Lili, dan ada tadi pendeta siapa tadi ya, terus termasuk saya mendapat makan dari sini. Itulah sebabnya saya nggak mau dagang. Saya mengajar, saya punya kelas-kelas apologetik, saya hidup dari situ. Saya ada kerja di yayasan penginjilan, saya dapat honor dari situ. Nah, itu contoh seperti itu. Saya bisnis nggak mau, saya tidak mau sama sekali sentuh bisnis. Hidup saya adalah untuk pekabaran firman Tuhan. Dan kelas evangelis saya itu murah banget, ya, murah banget karena memang bukan buat profit oriented, itu hanya buat ngirim, saya ngirim sertifikat, cetak kartu penginjil, hanya buat itu, buat ngirim ke Indonesia dari Eropa. Sekali ngirim saya 500.000 ya. Terus nanti di Indonesia saya kirim-kirim lagi itu habis. Jadi itu memang bukan untuk wah tamak nih Paul, enggak. Itulah sebabnya saya tidak taruh rekening saya karena saya belum siap mengelola keuangan yang Anda percayakan kepada saya. Makanya saya nggak mau taruh rekening di YouTube saya. Sekali saya taruh rekening di YouTube saya, harus saya open ke Anda. Makanya saya nggak mau, saya nggak siap dengan itu. Saya belum siap untuk menerima, misalnya saya mau, Anda memberikan saya, oke, Anda sekarang serahkan semua kepada saya akan kelola semua diakonia segala macam. Saya harus buka. Begitu nggak saya buka, ada yang salah. Kalau di Belanda itu Anda bisa dituntut. Audit tuh di Belanda ini, gereja itu diaudit. Gereja bayar pajak dari audit. Nah, ada banyak gereja yang tidak mau bikin ini karena dia belum siap. Nah, saya belum siap. Nah, nanti suatu ketika saya harus siap suatu ketika karena saya harus mendidik jemaat saya untuk berdiakonia. Maka saya harus siap. Tetapi saya dalam proses ke sana pelan-pelan. Nah, sekarang saya dalam proses mendidik dulu, mendidik terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik. Ini tadi kita balik ending ya. Jadi saya mau kasih kesimpulan aja nih sekarang. Oh, sebentar ini dulu. Lihat ya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah pundi-pundi bagimu
yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan gengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu Anda. Jadi kalau Pak Pendetanya sendiri nggak bisa nyontoin, bagaimana jemaatnya? Apa yang kamu beritakan? Makanya saya bilang, kalau gerejamu tidak berdiakonia dan bermarturia, jangan kasih uangmu, jangan kasih persembahanmu di situ. Anda akan dimakan oleh ngengat, dirusakkan oleh ngengat, dan itu tadi mencuri. Tetapi kalau Anda berikan persembahanmu kepada gereja yang berdiakonia dan bermarturia dengan rajin sekuat tenaga, saya jamin engkau akan diberkati. Saya jamin engkau akan diberkati. Tapi kalau gerejamu tidak mengajarkan itu, jangan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ini tadi ya. Boleh enggak kita ngasih perpuluhan? Ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh? Tapi Anda serahkan. Kenapa 10% bukan 100%? Loh, Anda kan perlu makan. Anda kan melayani Tuhan. Anda berdoa. Anda memberitakan Injil. Anda perlu makan. Maka ambillah uang itu buat makan. Anda kan perlu anak Anda sekolah supaya Anda jangan goblok kayak orang Islam kadrun. Anda perlu sekolahkan anak Anda supaya anak Anda jangan mudah kemakan hoax, jangan mudah kemakan berita-berita, supaya dia berpikiran luas. Itu buat siapa? Kan buat kemuliaan Tuhan. Jadi Anda sisihkan untuk sekolah anak Anda sampai S3 kalau perlu. Anda kan perlu baju. Maka sisihkan buat beli baju. Tetapi baju yang bagus berbeda dengan baju yang mewah. Anda kan perlu jam tangan, Anda perlu handphone. Handphone yang bagus beda dengan handphone yang mewah. Anda kan perlu laptop. Laptop yang bagus beda dengan laptop yang mewah. Anda kan perlu mobil. Kalau Anda kerja, kalau Anda, ya kan? Loh, mobil yang bagus beda dengan mobil yang mewah. Kejarlah yang baik, tetapi bukan yang mewah. Bukan kejar. Belilah yang baik, tapi bukan mengejar yang mewah. Anda harus bedakan itu dengan persis. Nah, tapi Anda kan juga harus kelola keuangan. Oh, saya harus bayar asuransi. Saya harus bikin asuransi kesehatan. Oh, saya harus, itu kan Anda siapkan. Daripada nanti tiba-tiba Anda sakit, yang seharusnya Anda bayar asuransi dengan uang 100 atau 300 ribu per bulan cukup, Anda sakit langsung keluar 100 juta, Anda megap-megap. Makanya uruslah asuransi kesehatanmu, di-manage keuanganmu. Tetapi lagi-lagi asuransi yang baik bukan asuransi yang mewah. Anda kan tidak perlu fasilitas yang nomor yang hebat wahid segala macam. Yang penting Anda punya jaminan ketika sakit, bayar BPJS dan segala macam. Anda kan perlu tabungan. Tabungan itu untuk saving anak sekolah di masa depan. Untuk Anda punya apa? Oh, saya harus punya rumah, harus bayar DP rumah. Nah, itu Anda sisihkan. Anda kan perlu rumah toh. Kalau nggak perlu rumah, Anda mau berdoanya di pinggir jalan. Anda mau berhubungan seks di pinggir jalan. Anda kan butuh rumah kan? Nah, itu buat siapa? Kan buat Tuhan. Ketika Anda di rumah, Anda bisa menampung orang di rumah Anda. Ada penginjil-penginjil jalanan, ya kan? Oke, kamu lagi kota ini, kamu bisa tinggal di rumahku. Karena Anda butuh rumah. Rumah yang bagus itu bukan rumah yang mewah. Anda harus bedakan antara yang baik dengan yang mewah. Jadi Anda boleh nggak memiliki semua itu? Bisa. Tapi ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Makanya Amsal berkata, ketika hartamu bertambah banyak, jangan hatimu melekat kepadanya. Anda boleh nggak punya tabungan? Boleh. Tetapi Anda harus tahu tabungan itu bukan karena Anda kikir. Anda tetap harus sisihkan. Makanya gereja-gereja sampai sekarang masih mengajarkan 10% sesuai dengan tradisi dalam perjanjian lama. Tetapi bukan sebuah kewajiban. Tetapi masalahnya kalau Anda yang 10% aja Anda nggak bayar, Anda curi, bullshit Anda bilang 100%, tai kebo. Anda 10% Anda curi,
Masih nawar-nawar, pelit, kikir, apalagi 100%. Lalu 10% ini bayarnya kemana? Nah, kalau Anda punya ide yang lebih baik daripada memberikan ke gedung gereja, misalnya Anda punya langsung ke panti asuhan nih, atau Anda punya orang-orang miskin, ya kasih aja. Tetapi kan kalau Anda pergi ke gedung gereja, ada AC-nya, ada alat musiknya, mereka semua perlu dibayar. Perawatan gedung kan perlu. Tapi masalahnya fungsinya gedung apa? Makanya saya tidak suka mendirikan gedung. Saya lebih suka pemuritan di rumah-rumah, sehingga saya uang-uang itu yang dikumpulkan oleh jemaat tidak perlu saya bikin buat gedung. Tapi kalau sampai udah terlanjur nih, kita udah punya gedung, kan tetap harus dirawat. Dirawatlah semestinya gedung yang baik, bukan gedung yang mewah. Tetapi sekarang orang Kristen, pendeta-pendetanya compong, goblok, geblek, gendeng, sesat, bikin gedung mewah-mewah, sehingga uangnya habis ke sana, sementara banyak orang miskin di dalam gereja. Pendeta gendeng kayak Joel Austin, bikin gedung mewah, ketika lagi ada badai, ketika mereka ada bencana, cuma ada rakyat lari ke gedungnya, nggak boleh. Jangan, kita baru ganti karpet. Pendeta edan, pendeta sesat. Hati-hati Anda pendeta, jangan sampai gedungnya terlalu mewah sehingga jemaat kamu tolak dari gerejamu ketika dia minta perlindungan di gerejamu. Hati-hati, akhirnya yang terima masjid. Konyol kan si Joel Osteen itu, pendeta geblek, pendeta sesat, pendeta compong. Nah, kepada gereja, Anda kan gembala kan perlu makan. Anda pergi ke gereja tiap hari Minggu, Anda pengen nafkah rohani. Mario Teguh Anda bayarin 10 juta. Tung Desem Waringin Anda bayar 100 juta buat paket pengajarannya. Sekarang Anda mau belajar dari gembala untuk memulihkan keluargamu supaya kamu bisa hidup benar, kamu cuma ngasih 5.000 tiap minggu kayak tukang parkir. Kurang ajar kau. Jemaatnya licik, pendetanya geblek. Karena hatimu semua terikat pada uang intinya. Nah, tapi kalau Anda tidak terikat dengan uang, Anda tahu wise bagaimana mengelola uangmu dengan bijaksana. Anda tahu saya butuh asupan rohani yang benar. Anda support gembala itu. Boleh nggak gembala itu punya penghasilan yang layak? Kalau gembala itu bisa mengembalakan 1.000-2.000 jemaat, masa gaji 10 juta di Jakarta Anda masih mau kebiri? Ya layak dong dapat gaji 20 juta. Lawang orang kerja di perusahaan aja bisa gaji sampai 50 juta, asal jangan kelewatan. Pak Pendeta digaji 100 juta sampai punya limosin. Pendeta nedan. Jangan. Seorang gembala, seorang hamba Tuhan, kalau dia sudah memutuskan jadi hamba Tuhan, artinya dia memutuskan untuk hidup sederhana. Kalau dia pun punya lebih, dia harus kasih contoh kepada jemaatnya. Dia kelola uang itu dan dia berikan untuk diakonia juga. Gembala harus memberi contoh. Seorang pemimpin jemaat harus memberi contoh. Lah kalau pemimpinnya pakai jam harga 2 miliar, jemaatnya tambah edan, girap-girap. Tambah ngejar. Kalau yang geblek jemaat yang bikin instamak, pendeta geblek, di elek-eleki. Kalau jemaatnya yang edan, keranjingan ini terus langsung ikut-ikutan fashion kayak gembalanya, akhirnya balapan hidup mewah sama gembalanya. Nah, itulah. Nah, semoga saudara paham. Lalu yang terakhir, yang selalu saya dengungkan, jangan lupa sekolah itu sekarang menjadi kebutuhan primer. Anda harus didik jemaat Anda, jangan sampai ada jemaat yang putus sekolah. Gereja harus mikirin. Makanya itu para diaken, para penatua, kerjaannya itu mikirin semua ini, mengelola ini, supaya gembalamu jangan naik Mercy yang harga miliaran, cukup saja pakai Avanza atau Innova, itu cukup mobil itu yang sekelas itulah. Tapi nggak usah pakai yang mobil harga miliaran, pakai sampai yang harga edan-edanan. Tapi juga kalau nggak punya juga jangan dipaksa, iya cukup aja pakai Avanza, pakai mobil bekas saja cukup. Kenapa sih harus memaksakan diri? Oh harus yang terbaik, oh jangan. Yang penting ada dan tidak mogok. Karena kalau Anda kalau jemaatnya sudah di atas 200 itu untuk besuk ya. Kalau
ya Anda harus pikirkan juga, cuma 200 itu banyak ya. Coba bayangin kalau perpuluhannya rata-rata 500.000, cuma 200.000, 200 itu kan banyak kan? Nah itu dikelola oleh diaken. Yang ngelola siapa? Apakah gembala? Bukan, diaken dan penatua yang benar. Dikelola satu untuk diakonia, paling penting dulu. Dua, untuk perawatan gedung yang sekedarnya, bukan mewah-mewahan, bukannya pakai beli LED yang harga 9 miliar. Nah, untuk gaji gembala dan pengerjanya. Masalahnya ya sekarang gaji gembala dan pengerjanya itu mau berapa? Kadang-kadang diperes. Nah, geblek diaken sama penatuannya juga. Lihat di situ berapa gajinya. Gembala ini sudah full time. Dia melayani semuanya. Gembalanya ada yang gembala yang malas, ada yang gembala yang rajin, Anda diberkati. Nah, Anda ngecek gembala-gembala ini kalau dia khotbahnya baik, dia kan juga khotbah di tempat lain juga. Gembalanya juga harus jujur. Nah, beberapa gereja yang saya kenal, gembalanya bilang, saya nggak usah digaji, saya akan ambil gajinya, tapi gaji ini nanti saya salurkan untuk yang ini. Itu hebat sekali orang ini, karena dia sering seminar, dia sering khotbah di tempat lain, KKR, bikin segala macam, ya cukup banyak sekali. Saya dulu waktu di Indonesia sekali khotbah rata-rata, sekali saya khotbah, kalau di gereja satu kali khotbah ya, bisa 10 juta. Kalau 3 kali berarti saya dapat 30 juta. Ya, rata-rata ya, 5 juta sekali khotbah. Jadi kalau 2 kali khotbah saya dapat 10 juta. Kalau saya tiap minggu khotbah saya punya 40 juta. Anggap ya. Banyak nggak? Banyak. Tetapi itu kan kalau 4 kali khotbah, ya kan? Sedangkan saya kalau khotbah kan biasanya muter nggak di gereja yang gede-gede, di khotbah yang gereja yang kecil. Kenapa? Banyak pendeta nggak mau khotbah di gereja yang kecil, kan duitnya kecil. Malah kadang-kadang waktu saya pergi ke gereja kecil, di Manado itu ada gereja kecil sekali di Nunjau di sana gitu, di pelosok itu. Yang datang banyak, 300 orang. Tapi ini jemaat miskin semua. Saya tahu ini, saya dibisikin, ini mereka semua patungan, Pak. Mereka jemaat miskin karena Bapak mau datang, mereka patungan kasih makan. Waduh, saya sampai nggak ketelan tuh, makan tuh. Terus saya waktu terima uang, dikasih uang, uangnya receh-receh semua di amplopin. Saya terima, lalu Roh Kudus bicara sama saya. Tambahin, kembalikan itu untuk pembangunan gereja, karena gerejanya masih bolong. Jadi kalau hujan, kehujanan gitu kan. Kita kalau waktu itu hujan, kehujanan. Maka waktu itu saya kasihkan, saya kembalikan. Ketika saya ngajari orang 100%, saya kudu mempraktikkan 100% loh. Kalau enggak saya berdosa sama Tuhan loh. Haleluya. Nah, jadi itulah itulah sebabnya manajemen gerejamu harus benar. Kalau enggak, jemaat tidak akan diberkati. Semoga pengajaran hari cukup jelas. Haleluya.